Koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Bersama saya Sinta Aniati dari SMP Negeri 1 Sugio. Saya calon guru penggerak angkatan 9 kelas 274B. Modul 1.4 budaya positif ada 3 subtema, yakni koneksi antar materi, refleksi pemahaman, dan rancangan aksi nyata. Koneksi antar materi antara modul 1.1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, serta terhubung dengan modul 1.3 mengenai visi guru penggerak, dan yang terakhir berhubungan dengan modul 1.4 mengenai budaya positif. Koneksi antar materi dengan modul 1.1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada diri murid, baik kodrat alam maupun kodrat zamannya, untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karenanya, nilai dan peran guru harus difungsikan dengan baik melalui visi yang berpihak pada perubahan murid dan menerapkan budaya positif di sekolah secara kontinu, konvergen, dan konsentris. Selanjutnya, koneksi antar materi dengan modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Dengan memahami filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara secara menyeluruh, guru harus memiliki nilai berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif yang diterapkan dalam kesehariannya. Selain nilai, seorang guru juga harus memiliki peran penting dalam pendidikan, yakni menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi dengan tujuan yang baik, serta mampu menciptakan budaya positif pada lingkungannya. Koneksi antar materi dengan modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Menyusun dan menerapkan prakarsa perubahan ke arah positif yang kemudian menjadi produk visi yang harus dilaksanakan secara konsisten. Dengan menumbuhkan budaya positif dalam sebuah visi menjadi suatu kesatuan yang sangat penting. Semua itu membutuhkan kolaborasi antar pihak yang ada di dalamnya. Dalam hal inilah diperlukan paradigma inquiry apresiatif dengan pendekatan bagja, sehingga akhirnya visi terwujud dengan karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang terakhir, koneksi antar materi dengan modul 1.4 mengenai budaya positif. Setelah membuat prakarsa perubahan melalui paradigma inquiry apresiatif dengan pendekatan bagja, maka muncul pembiasaan positif yang kemudian menjadi budaya positif. Untuk mewujudkan budaya positif ini, dilakukan kesepakatan sebagai keyakinan bersama menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, sehingga memotivasi tumbuh dan berkembangnya aspek intrinsik atau kesadaran dalam diri murid yang menjadi kebiasaan positif dan pada akhirnya membentuk karakter murid. Guru senantiasa memposisikan diri sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi sebagai upaya penanganan permasalahan di sekolah. Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan mengenai refleksi pemahaman modul 1.4 budaya positif. Pertanyaan yang pertama, sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, dan keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan? Konsep-konsep setelah mempelajari modul 1.4 ini, yakni yang pertama, mengenai disiplin positif yang merupakan unsur utama terwujudnya budaya positif
dengan tujuan terciptanya manusia yang saling belajar, saling terasa terikat dan terhubung satu sama lain, sehingga kontrol diri dan rasa tanggung jawab muncul secara intrinsik dalam diri. Yang kedua, berdasarkan teori kontrol, seorang guru harus mampu memposisikan dirinya sebagai manajer dengan memperhatikan teori motivasi, keyakinan kelas yang telah disepakati, dan menerapkan penanganan pelanggaran dengan segitiga restitusi. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia harus terpenuhi sehingga kenyamanan dalam lingkungan pendidikan tercipta untuk mewujudkan sekolah dan murid yang diimpikan. Hal yang menarik bagi saya dalam budaya positif yakni sebagai guru kita harus mampu menjadi manajer dengan tidak ada lagi hukuman dalam menangani pelanggaran. Segitiga restitusi merupakan acuan dalam penanganan masalah untuk mewujudkan karakter murid impian, yakni murid dengan profil pelajar Pancasila sebagai tujuan. Pertanyaan yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah saya mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya lebih mampu menahan emosi saya ketika menghadapi siswa yang bermasalah. Saya juga mengubah posisi kontrol dari sebelumnya penghukum menjadi seorang manajer. Saya berusaha memecahkan masalah siswa menggunakan segitiga restitusi untuk memunculkan motivasi intrinsik pada diri siswa. Motivasi intrinsik inilah yang diharapkan akan mendorong munculnya disiplin positif yang pada akhirnya mewujudkan budaya positif. Pertanyaan yang ketiga, pengalaman seperti apa yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah saya? Dalam memposisikan diri sebagai manajer, terkadang sikap saya masih berseberangan dengan guru lain yang masih memposisikan diri sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Saya memerlukan proses sosialisasi dan pendekatan intensif untuk bersama-sama dengan teman sejawat mengubah pandangan dan sikap untuk bergeser dan memposisikan diri sebagai seorang manajer. Pertanyaan yang keempat, bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya sangat tertantang untuk mampu mengimplementasikan segitiga restitusi dalam penanganan masalah di lingkungan sekolah, juga tertantang untuk memposisikan diri sebagai seorang manajer. Saya berusaha memberikan kesempatan kepada murid saya untuk memperbaiki diri dan mempertanggungjawabkan perilakunya, sehingga nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan menjadi kebiasaan positif yang membentuk karakter murid. Pertanyaan yang kelima, menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik yang sudah dilakukan di lingkungan kelas dan sekolah saya adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama telah berpihak kepada murid. Adapun hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini masih ada kecenderungan sebagai penghukum, harus bergeser menjadi seorang manajer. Pertanyaan selanjutnya, yakni pertanyaan yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai dan bagaimana perasaan saya saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya? Apa perbedaannya? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai seorang penghukum dan pembuat rasa bersalah. Saat itu, perasaan saya adalah merasa paling benar dengan tindakan yang telah saya lakukan kepada murid. Saya mendapatkan hasil yang kurang signifikan dengan apa yang saya harapkan. Setelah mempelajari modul 1.4, saya mencoba mulai menggeser diri baik sikap dan tindakan ke posisi kontrol seorang manajer. Walaupun masih permulaan, kini saya merasa bangga karena mampu menggerakkan murid menjadi sadar diri, bertanggung jawab, dan mau memperbaiki
diri atas pelanggaran terhadap keyakinan kelas atau sekolah yang telah dilakukannya. Selanjutnya, pertanyaan yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya? Jika iya, tahap mana yang saya praktekkan dan bagaimana saya mempraktekannya? Sebelumnya, saya pernah menggunakan konsep segitiga restitusi tetapi tidak menggunakan seluruh tahapan secara utuh. Saya mempraktekkan pada tahap memvalidasi tindakan yang salah dan menayangkan keyakinan, kesepakatan atau aturan kelas dan sekolah, sehingga murid menyadari dan mampu memperbaiki kesalahannya. Saya mempraktekkan segitiga restitusi melalui konseling pribadi antara guru dan murid yang bermasalah. Pertanyaan yang terakhir, yakni selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik antara semua warga sekolah dengan ditunjang sarana dan prasarana yang memadai. Kolaborasi semua warga sekolah diperlukan untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan sehingga tumbuh dan berkembang budaya positif sekolah. Sarana dan prasarana pendukung diperlukan sebagai penunjang terwujudnya sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Rancangan tindakan untuk aksi nyata dengan judul modul 1.4 Budaya Positif, menyusun kesepakatan kelas. Latar belakang yakni untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid. Tujuannya yang pertama, memberikan pengalaman demokratis untuk menentukan keyakinan kelas. Yang kedua, mewujudkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Tolak ukur. Yang pertama, terciptanya suasana demokratis dalam penyusunan kesepakatan kelas. Selanjutnya, terwujudnya kesepakatan kelas yang diterapkan oleh murid dan guru. 5 masa tindakan yang dilakukan. Yang pertama, pada pekan 1 September 2023 dengan mensosialisasikan rancangan aksi nyata kepada kepala sekolah dan teman sejawat. Yang kedua, pada pekan kedua September 2023 dengan menyusun kesepakatan kelas bersama peserta didik. Yang ketiga, pada pekan kedua sampai ke 4 September 2023 melaksanakan kesepakatan kelas dalam kegiatan sehari-hari. Dan yang terakhir, pada pekan 4 September 2023 saya melakukan refleksi dan evaluasi. Dukungan yang saya butuhkan yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat, murid, dan orang tua murid. Yang kedua yakni dukungan diperoleh melalui sosialisasi dan komitmen yang kuat. Terima kasih, salam dan bahagia.